lagi bersama saya Ilma Azahra dengan NIM 3430200041. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran IPS di SD, terutama pada pembelajaran metode pendekatan ITM. Pendekatan ITM menekankan pada aktivitas peserta didik melalui penggunaan keterampilannya dan mendorong berpikir tinggi, seperti melakukan kegiatan pengumpulan data, menganalisis data, melakukan survei observasi, wawancara dengan masyarakat, bahkan kegiatan di laboratorium dan sebagainya. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik menjadi lebih aktif dalam menggali permasalahan berdasarkan pada pengalaman sendiri hingga mampu melahirkan kerangka pemecahan masalah dan tindakan yang dapat dilakukan secara nyata. Karena itu, pendekatan ITM dipandang dapat memberi kontribusi langsung terhadap misi pokok pembelajaran pengetahuan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran pendekatan ITM antara lain: pertama, menekankan pada paham konstruktivisme, bahwa setiap individu peserta didik telah memiliki sejumlah pengetahuan dari pengalamannya sendiri dalam kehidupan faktual di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk belajar dalam memecahkan permasalahan dan dapat menggunakan sumber-sumber setempat atau seperti narasumber dan bahan-bahan lainnya untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, pola pembelajaran bersifat kooperatif atau kerjasama dalam setiap kegiatan pembelajaran serta menekankan pada keterampilan proses dalam rangka melatih peserta didik berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, peserta didik menggali konsep-konsep melalui proses pembelajaran yang ditempuh dengan cara pengamatan atau observasi terhadap objek-objek yang dipelajarinya. Yang kelima, masalah-masalah aktual sebagai objek kajian dibahas bersama guru dan peserta didik guna menghindari terjadi kesalahan konsep. Yang keenam, pemilihan tema-tema didasarkan urutan integratif. Dan yang ketujuh, tema pengorganisasian pokok dari sejumlah unit ITM adalah isu dan masalah sosial yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Metode pendekatan ITM dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Kegiatan eksplorasi merupakan tahap pengumpulan data lapangan dan data yang berkaitan dengan nilai. Peserta didik dengan bantuan LKS secara berkelompok melakukan pengamatan langsung. Eksplorasi dilakukan guna membuktikan konsep awal yang mereka miliki dengan konsep ilmiah. Kemudian yang kedua, terdapat tahap penjelasan dan solusi. Dari data yang telah terkumpul berdasarkan hasil pengamatan, diharapkan peserta didik mampu memberikan solusi sebagai alternatif jawaban tentang persoalan lingkungan. Peserta didik didorong untuk menyampaikan gagasan, menyimpulkan, memberikan argumen dengan tepat, membuat model, membuat poster yang berkenaan dengan pesan lingkungan, membuat puisi, menggambar, membuat karangan, serta membuat karya seni lainnya. Kemudian, yang ketiga, tahap pengambilan tindakan. Peserta didik dapat membuat keputusan atau mempertimbangkan alternatif tindakan dan akibat-akibatnya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya. Berdasarkan pengenalan masalah dan pengembangan gagasan pemecahannya, mereka dapat bermain peran yang diperlukan untuk mempengaruhi publik dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Kemudian, yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahapan evaluasi, guru memperlihatkan gambar suasana lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan yang terpelihara dan yang tidak terpelihara. Kemudian menggunakan pertanyaan pancingan pada peserta didik sehingga mampu memberikan penilaian sendiri tentang keadaan kedua lingkungan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan penyimpulan yang dilakukan guru dan peserta didik dari seluruh rangkaian pembelajaran. Sebagai bagian penutup, guru menyampaikan pesan moral. Hard to breathe, but that's alright.